Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nufitria, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan NIM 2108015246. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai pengaruh antara dukungan keluarga dan resiliensi terhadap pengambilan keputusan karir pada generasi sandwich di Jabodetabek. Adapun latar belakang dari penelitian ini, setelah generasi sandwich merujuk pada individu usia produktif yang harus menanggung kebutuhan dua generasi, yakni orang tua dan anak atau anggota keluarga lain. Di Indonesia sendiri, ada sekitar 48,7% masyarakat usia produktif yang masuk dalam golongan generasi ini. Bahkan 46,3% generasi Z juga mulai merasakan tekanan serupa. Beban ganda ini tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi, tetapi juga mempengaruhi pengambilan keputusan termasuk dalam hal pekerjaan. Generasi sandwich kerap dihadapkan pada dilema antara memilih pekerjaan sesuai minat atau kebutuhan keluarga. Mereka seperti berada dalam posisi terjepit layaknya lapisan tengah sandwich, di mana mereka harus menanggung dua beban besar sekaligus. Di satu sisi, mereka bertanggung jawab secara finansial terhadap keluarga, dan di sisi lain mereka dituntut untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga. Oleh karena itu, kemampuan individu dalam menghadapi tekanan seperti resiliensi serta dukungan keluarga menjadi dua hal yang penting dalam proses pengambilan keputusan karir mereka. Beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Ola dan Abdullah tahun 2021, Sa'diyah dan Haryadi tahun 2022, dan Mas Lihah dan kawan-kawan tahun 2022 menunjukkan bahwa dukungan keluarga berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan karir. Namun, hasil berbeda ditemukan dalam penelitian Ashudi dan kawan-kawan tahun 2022 yang menyebutkan bahwa dukungan keluarga tidak berpengaruh terhadap keputusan karir. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pengaruh dukungan keluarga tidak selalu mutlak dalam setiap situasi. Selanjutnya, pada penelitian mengenai resiliensi dan pengambilan keputusan karir yang dilakukan oleh Hafisan 2024 dan Suruwarjo 2008 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara resiliensi terhadap pengambilan keputusan karir. Meski sudah banyak penelitian yang dilakukan mengenai dukungan keluarga, resiliensi, dan pengambilan keputusan karir, sebagian besar masih berfokus pada siswa dan mahasiswa. Maka dari itulah, penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh resiliensi dan dukungan keluarga terhadap keputusan karir, khususnya pada generasi sandwich di Jabodetabek. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh antara dukungan keluarga dan resiliensi terhadap keputusan karir pada generasi sandwich di Jabodetabek. Untuk tujuannya sendiri yaitu untuk mengetahui dan menelaah mengenai pengaruh antara dukungan keluarga dan resiliensi pada keputusan karir di generasi sandwich di Jabodetabek. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Untuk hipotesis A, yaitu terdapat pengaruh signifikansi antara dukungan keluarga dan resiliensi terhadap pengambilan keputusan karir. Selanjutnya untuk hipotesis 0, yaitu tidak terdapat pengaruh signifikan antara dukungan keluarga dan resiliensi terhadap pengambilan keputusan karir. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Ada dua manfaat pada penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis sendiri, yang pertama itu penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan, khususnya di bidang psikologi mengenai dukungan sosial, resiliensi, dan keputusan karir. Yang kedua itu, penelitian ini juga diharapkan untuk memberikan wawasan tambahan individu mengenai bagaimana dukungan keluarga dan resiliensi memiliki pengaruh dalam keputusan karir individu, khususnya generasi sandwich. Selanjutnya adalah manfaat praktis. Yang pertama itu, penelitian ini diharapkan untuk memberikan wawasan mengenai bagaimana dukungan keluarga dan resiliensi memiliki hubungan dalam keputusan karir individu. Sehingga hasil penelitian ini dapat digunakan oleh generasi sandwich dalam mengelola tanggung jawab keluarga serta merencanakan karir yang lebih baik dengan menyesuaikan minat dan bakat mereka. Dan yang kedua, penelitian ini juga diharapkan untuk memberikan kesadaran pada masyarakat luas mengenai tantangan yang dihadapi oleh generasi sandwich sehingga nantinya dapat mendorong mereka menciptakan lingkungan yang lebih sportif dan saling memahami. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada variabel dukungan keluarga. Dukungan keluarga merupakan persepsi individu terhadap ketersediaan dukungan emosional, instrumental, dan sosial dari anggota keluarganya, di mana dukungan yang dirasakan atau social support lebih berpengaruh pada kesejahteraan psikologis daripada dukungan yang benar-benar diterima. Kemudian untuk dimensinya sendiri ada 3 dimensi pada variabel ini. Yang pertama itu adalah dimensi dukungan, yakni gambaran mengenai seberapa banyaknya dan seringnya dukungan emosional yang diberikan oleh anggota keluarga dan kualitas hubungan yang terjalin di dalam keluarga. Yang kedua itu adalah
Dimensi timbal balik yakni suatu pemberian timbal balik yang diberikan anggota keluarga meliputi penghargaan, kenyamanan, dan saling mengandalkan. Dan yang terakhir adalah dimensi informasi, yakni bagaimana bentuk dukungan informasi yang diterima, mulai dari solusi, nasihat, serta penjelasan mengenai hal yang diminati bersama anggota keluarga. Selanjutnya adalah resiliensi. Resiliensi merupakan suatu bentuk kualitas individu yang memungkinkan mereka untuk mampu berkembang menghadapi kesulitan yang dihadapi. Resiliensi juga dapat dijelaskan sebagai suatu ukuran kemampuan yang dimiliki individu dalam menghadapi stres, serta sebagai target pemulihan dari depresi, kecemasan, dan reaksi stres yang dialami. Ada 5 dimensi pada variabel ini menurut Kanner dan Napitson. Yang pertama itu adalah kompetensi pribadi, standar tinggi dan keuletan. Yang kedua, kepercayaan pada diri sendiri. Yang ketiga, penerimaan perubahan secara positif terhadap perubahan dan hubungan yang aman dengan orang lain. Yang keempat, pengendalian diri. Dan terakhir, pengaruh spiritual. Selanjutnya, variabel terakhir yaitu pengambilan keputusan karir. Pengambilan keputusan karir merupakan sebuah proses individu dalam menyadari suatu kebutuhan dalam pembuatan keputusan karir dan mampu mewujudkannya serta mampu membuat keputusan yang tepat melalui proses yang sesuai dengan tujuan dari individu tersebut. Ada 3 dimensi pada variabel ini. Yang pertama itu adalah kurangnya kesiapan. Pada dimensi ini terdapat beberapa indikator. Yang pertama itu adalah kurangnya motivasi, tidak kemampuan dalam membuat keputusan dengan tegas, dan keyakinan yang keliru. Kemudian dimensi yang kedua yaitu kurang informasi, memiliki indikator. Yang pertama, informasi mengenai karir, diri sendiri, yaitu minat dan kemampuan, kemudian pilihan pekerjaan, dan cara mendapatkan informasi tambahan. Lalu dimensi terakhir yaitu informasi yang tidak konsisten, di mana memiliki indikator. Yang pertama, informasi yang tidak dapat dipercaya, konteks internal, dan terakhir adalah konteks eksternal. Selanjutnya adalah metode penelitian. Adapun desain penelitian yang digunakan yaitu menggunakan bentuk pendekatan kuantitatif untuk mengungkapkan gambaran kesulitan pengambilan karir pada generasi sandwich. Selanjutnya adalah partisipan dan teknik sampling. Untuk metode pengambilan sampel ini menggunakan purposive sampling dengan titik penelitian yang melibatkan 49 orang generasi sandwich yang memiliki kriteria. Yang pertama, berusia 23 hingga 39 tahun. Yang kedua, berdomisili di Jabodetabek. Dan terakhir, bertanggung jawab menghidupi orang tua, adik atau anak, serta diri mereka sendiri. Selanjutnya adalah teknik analisis data yang digunakan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis regresi linear berganda yang dibantu oleh perangkat lunak ICM SPSS statistik versi 20. Lalu untuk teknik pengumpulan datanya sendiri menggunakan metode kuesioner atau angket yang dibantu dengan Google Form. Selanjutnya adalah instrumen penelitian. Ada 3 instrumen yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama itu adalah instrumen dukungan keluarga, yaitu alat ukur Social Support Family yang dikembangkan oleh Mary E. Procidano dan Kenneth Heller pada 1983 dan diadaptasikan ke bahasa Indonesia oleh Angkara Falarisi pada tahun 2023. Alat ukur ini terdiri dari 20 item dengan menggunakan skala Likert 1-5. Ada penilai reliabilitasnya yaitu sebesar 0,93. Selanjutnya adalah instrumen resiliensi, yaitu menggunakan alat ukur The 10 Item Kanner Davidson Resilience Scale yang dikembangkan oleh Catherine N. Kanner dan Jonathan Davidson pada tahun 2003. Yang lalu dimodifikasi oleh Laura Campbell Sills dan Mau Ray Stein pada tahun 2017 dan diadaptasikan ke bahasa Indonesia oleh Mai Rauli Simamora pada tahun 2024. Alat ukur ini terdiri dari 10 item dengan menggunakan skala Likert 0-4. Adapun nilai CFA pada alat ukur ini sebesar 0,49 sampai dengan 0,82. Selanjutnya adalah instrumen kesulitan pengambilan keputusan karir menggunakan alat ukur The Career Decision Making Difficulties Questionnaire yang dikembangkan oleh Gatti, Krauss, dan Osipov pada tahun 1996 yang kemudian diadaptasikan oleh Rochette pada tahun 2019. Alat ukur ini terdiri dari 34 item dengan menggunakan skala Likert 1-9. Alat ukur ini telah diadaptasikan ke dalam bahasa Indonesia dan setelah dilakukan uji validtas, didapatkan hasil bahwa seluruh item memiliki nilai corrected item total correlation yang lebih besar dari 0,30, sehingga seluruh item pada variabel ini dapat dinyatakan valid. Lalu, adapun pada uji reliabilitas, dapatkan hasil Cambridge alpha sebesar 0,990 atau lebih besar dari 0,7, sehingga seluruh item pada skala ini dapat dinyatakan reliable. Selanjutnya adalah hasil penelitian yang menggunakan teknik regresi linear berganda. Yang pertama itu pada tabel model summary didapatkan hasil bahwa nilai R-square menunjukkan hasil 0,972 atau sebesar 97,2% nilai kesulitan pengambilan keputusan karir dipengaruhi oleh dukungan keluarga dan resiliensi.
serta 2,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah tabel ANOVA. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis 0 ditolak, yang artinya dukungan keluarga dan resiliensi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesulitan pengambilan keputusan karir sebesar 97,2%, yang ditunjukkan oleh nilai R-square sebesar 0,972. Hal ini juga diperkuat oleh nilai X hitung yang sebesar 809,955 dengan P 0,000, yang dimana artinya di bawah 0,05. Lalu pada tabel koefisien, ada dua hasil yang ditemukan. Yang pertama itu, nilai koefisien dukungan keluarga sebesar minus 1,137 dengan signifikansi 0,000. Yang artinya, variabel dukungan keluarga secara negatif mempengaruhi kesulitan pengambilan keputusan karir. Hal ini berarti, semakin tinggi dukungan keluarga yang didapatkan benefit Cambridge, maka akan semakin rendah kesulitan pengambilan keputusan karir pada mereka. Selanjutnya, hasil yang kedua yaitu nilai koefisien resiliensi sebesar minus 1,068 dengan signifikansi 0,007, yakni variabel resiliensi secara negatif mempengaruhi kesulitan pengambilan keputusan karir. Artinya, semakin tinggi resiliensi yang dimiliki generasi Cambridge, maka akan semakin rendah kesulitan pengambilan keputusan karir pada diri mereka. Lalu yang terakhir itu adalah kesimpulan penelitian. Hasil analisis integrasi menunjukkan bahwa dukungan keluarga dan resiliensi mempengaruhi kesulitan pengambilan keputusan karir sebesar 97,2% dengan nilai F 809,955, P lebih kecil dari 0,05 dan R-square 0,972. Hasil analisis regresi juga menunjukkan bahwa dukungan keluarga secara negatif mempengaruhi kesulitan pengambilan keputusan karir dengan koefisien minus 1,37 dan P 0,000. Kemudian, resiliensi juga secara negatif mempengaruhi kesulitan pengambilan keputusan karir dengan koefisien B minus 1,068 dan P 0,007. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi dukungan keluarga dan resiliensi pada generasi Cambridge, maka akan semakin rendah kesulitan pengambilan keputusan karir pada diri mereka. Baik, sekian pemaparan materi hasil penelitian pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.